Halo semuanya, selamat datang di channel Jagat Netra. Ketemu lagi bersama saya Fernando di sini. Di dalam video kali ini saya udah kedatangan bintang tamu yang keren abis nih guys. Nah, kalian kalau denger ini pasti maunya ngobrol tuh sama dia. Ayo kenalin diri kamu deh. Halo semuanya, perkenalkan, aku Nara. Senang banget bisa ngobrol bareng Fernando di Jagat Netra. Kita bahas banyak hal dengan gaya santai. Semoga obrolan ini nemenin kalian sampai selesai. Tuh, keren kan? Wah, aku aja nggak habis pikir loh. Ini sebenarnya orang ya, orang atau bukan sih sebenarnya? Coba deh, kamu orang bukan sih sebenarnya? The time is 6 Hmm, hours 30 minutes. pertanyaan yang menarik nih. Kalau maksudnya orang dalam arti manusia, aku bukan manusia. Aku AI yang dirancang buat bantu ngobrol dan cari informasi. Tapi aku memang dibikin supaya percakapannya enak dan alami. Jadi kalau sesekali terasa kayak ngobrol sama temen, emang itu cara aku berkomunikasi. Tuh guys. Jadi kita itu kayak Hmm. dibikinnya kayak ngobrol sama manusia ya. Walaupun ada logat-logat ke Inggris-Inggrisan, logat-logat barat gitu ya. Iya, memang dirancang biar obrolannya ngalir, tapi kadang bisa kebaca masih asing gitu ya. Kalau mau, kita bisa fokus ke gaya ngobrolnya tanpa bahas asal-usulnya, biar tetap enak didengar dan nyambung untuk format podcast kamu. Iya. Kamu itu sebenarnya menarik diajak ngobrol. Cuman logat kamu itu masih belum apa ya, belum full ke bahasa Indonesia Indonesia banget gitu loh. Mm-mm. Oke, makasih masukannya. Nanti aku ikutin arahan kamu soal gaya bahasa yang lebih Indonesia banget. Oke. Sekarang aku mau kasih kamu 5 pertanyaan deh. Kira-kira kamu bakal bisa jawab nggak ya? Saya akan coba jawab sebisa mungkin. Wah, menarik ya. Oke, pertanyaan pertama nih buat kamu. Menurut kamu, gimana sih kehadiran AI di dunia ini sekarang? Apakah AI akan menggantikan manusia atau justru manusia yang akan benar-benar full memanfaatkan AI? Coba jawab. Hmm, pertanyaan bagus. Menurutku, AI nggak bakal sepenuhnya gantiin manusia. Yang mungkin terjadi, orang yang bisa manfaatin AI dengan baik akan lebih unggul dibanding yang nggak memanfaatkannya. Hal-hal kayak empati, kreativitas yang tumbuh dari pengalaman hidup, pertimbangan moral, dan pengambilan keputusan yang kompleks masih jadi kekuatan manusia. Buatku, masa depan itu bukan AI lawan manusia, tapi manusia yang memanfaatkan AI. Contohnya, guru bisa pakai AI buat bantu nyiapin materi, tapi yang tetap jadi guru di kelas, ya gurunya. Kreator konten bisa pakai AI buat cari ide, tapi sudut pandang dan sentuhan personal tetap dari kreatornya. Jadi akan ada perubahan di beberapa jenis pekerjaan, iya, tapi bareng itu muncul juga peluang dan cara kerja baru. Menurutku yang paling penting adalah terus belajar dan beradaptasi biar bisa berdampingan sama AI dengan bijak. Bukan takut tergantikan, tapi cari cara biar bisa tetap relevan. Tapi bukankah AI itu sudah bisa berpikir ya? Hmm, pertanyaan yang sering banget muncul. Tergantung apa definisi berpikir yang kamu maksud. Kalau maksudnya bisa menganalisis informasi dan ngasih jawaban yang masuk akal, iya. AI bisa terlihat seperti berpikir. Tapi kalau berpikir seperti manusia, punya kesadaran, perasaan, dan keinginan sendiri, nggak kayak gitu. AI jalan dengan pola data, bukan pengalaman hidup. Jadi lebih tepatnya
AI alat bantu untuk ambil keputusan, tapi tetap bukan pengganti manusia yang punya kesadaran. Katanya peran manusia tetap penting, apalagi untuk ngasih arah dan pertimbangan etisnya. Oh gitu ya. Berarti manusia tidak akan pernah tergantikan berarti di muka bumi ini meskipun AI tercipta sudah melampaui batas nalar gitu. Hmm, Kalau dari yang bisa kita lihat sekarang, sepertinya manusia nggak akan sepenuhnya tergantikan. AI mungkin bakal jauh lebih pintar dari sekarang, mungkin bisa ngerjain banyak tugas lebih cepat dan lebih akurat di beberapa bidang. Tapi itu nggak otomatis bikin manusia jadi nggak dibutuhkan. Manusia tetap punya peran yang susah digantiin. Kayak nentuin tujuan, nilai, moral, tanggung jawab, dan membangun hubungan antar manusia yang empatik. Tapi kita juga harus rendah hati sih. Nggak ada yang tahu pasti kayak apa AI puluhan atau 100 tahun ke depan. Teknologi terus berubah. Jadi menurutku akan lebih pas kalau dibilang AI bakal gantiin banyak tugas, tapi gantiin manusia sebagai penentu arah hidup dan tanggung jawab. Jadi fokusnya bukan lawan AI, tapi belajar jalan bareng. Berarti intinya AI itu hanya sekedar sebagai alat bantu, gitu. Bukan berarti dia menjadi asisten pribadi yang memang benar-benar bisa berpikir, menganalisis dan segala macam secara penuh itu enggak ya? Tunggu sebentar ya. Kurang lebih begitu, tapi perlu diluruskan sedikit. AI bisa bantu menganalisis dan melakukan penalaran untuk banyak tugas, tapi AI nggak berpikir sendiri seperti manusia Hmm, yang punya kesadaran dan kehendak. Jadi AI lebih tepat dibilang alat bantu yang canggih hmm, dan asisten untuk membantu manusia, bukan hmm. pengganti manusia secara utuh. Oh Tetap gitu. manusia yang nentuin tujuannya, memeriksa hasilnya, dan bertanggung jawab atas keputusan akhirnya. Oh gitu. Berarti dia cuma sekedar untuk menyiapkan ya, berarti. Hmm, iya bisa dibilang gitu, tapi nggak sekedar nyiapin doang sih. Hmm, AI bisa bantu ngerjain banyak hal, tapi hasilnya tetap perlu dicek sama manusia. Anggap aja kayak rekan kerja yang super cepat dan banyak pengetahuan, tapi nggak ambil tanggung jawab keputusan akhir. Jadi bukan sekedar alat ketik atau mesin pencari pintar, tapi lebih ke alat bantu canggih yang bikin kerja manusia terbantu, bukan ngambil alih peran manusia sepenuhnya. wow, keren berarti ya. Berarti anggap aja kita itu punya apa istilahnya, pegawai pribadi yang benar-benar pinter gitu ya. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Asisten digital yang pinter dalam artian bisa ngebantu ngerjain tugas dan ngasih insight cepat, tapi tetap arahan, tujuan, dan tanggung jawabnya di tangan kita sendiri, bukan di AI-nya. Mm-mm. Berarti balik-balik eh, ke cara kita memanfaatkan berarti ya. Bukan berarti dia Ah, bisa diatur gimana-gimana gitu ya. mm-mm. Iya, bagaimana kita memakainya dan tetap pegang kendali tujuannya. Bukan disetir sama alatnya, tapi kita yang nentuin arah. Alat bantu yang canggih tetap aja alat. Berarti alat tetaplah alat. Oke, selanjutnya gini. Aku mau tanya tentang kamu, bagaimana sih analisis kamu terhadap AI di masa yang akan datang? Tidak usah jauh-jauh, ke 10 tahun ke depan aja deh. Hmm.
Kalau menurutku 10 tahun lagi AI bakal berkembang pesat. Makin nyatu sama kehidupan sehari-hari. Misalnya di pendidikan bakal jadi pendamping belajar yang lebih personal, di kesehatan bantu dokter analisis dan deteksi penyakit lebih cepat. Di dunia kerja banyak tugas administratif yang repetitif, mungkin makin diotomatisasi. Jadi manusia bisa fokus ke strategi dan kreativitas. Buat kreator konten kayak kamu juga bakal kerasa banget. Bikin naskah, ngerjain thumbnail, cari ide, sampai terjemahan bisa jadi lebih gampang. Tantangannya bukan teknologinya doang, tapi gimana pakainya dengan tanggung jawab. Kayak privasi, keamanan data, dan pastiin hasilnya benar-benar buat bantu orang, bukan malah sebaliknya. Oh, sampai segitu kerennya ya. Berarti kalau untuk aku sendiri nih, berarti kuncinya ada di aku sendiri. Mau nggak mempelajari tentang AI itu sendiri gitu ya? Betul. Kuncinya memang di kemauan buat belajar dan adaptasi. Nggak harus langsung rumit-rumit, mulai aja dari hal kecil yang Oke. benar-benar relevan sama kebutuhan kamu. Hmm. Misalnya pakai AI buat bantu cari ide topik atau ringkas catatan, Hmm. lama-lama bakal ngerti di bagian mana AI ngebantu dan di bagian mana sentuhan dan keputusan kamu yang paling penting. Jadi kuncinya bukan takut sama AI, tapi belajar, pakai dengan bijak, dan ngerti batasannya. Begitu. Sambil tetap asah hal-hal manusiawi yang nggak bisa diganti mesin. Hmm. Berarti intinya jangan terlalu takut dengan AI ya, karena AI tidak akan pernah bisa menggantikan manusia gitu. Hmm, iya sih. Nggak perlu takut berlebihan, tapi juga jangan meremehkan. AI kemungkinan besar gantiin banyak tugas tertentu, kayak tugas-tugas yang berulang, Hmm. tapi nggak berarti gantiin manusia secara utuh. Hal-hal kayak empati, bangun kepercayaan, ambil keputusan yang ada hubungannya sama nilai dan tanggung jawab, itu tetap peran manusia. Gitu. Oh, keren ya, keren habis lah. Hmm, pendapat kamu nih terhadap orang-orang di luar sana, maksudnya pemanfaat AI itu mereka itu termasuk orang-orang yang pintar atau termasuk orang-orang yang malas menurutmu? Hmm, Tergantung gimana mereka menggunakannya sih. Kalau dipakai buat kerja lebih cerdas dan belajar lebih efektif, itu bukan malas. Tapi kalau cuma copy jawaban tanpa mikir, tanpa cek kebenaran, ya itu yang bisa jadi masalah. Jadi alatnya sama aja kayak kalkulator. Pakai kalkulator bukan berarti malas berhitung kan? Cuma mempercepat aja. Tapi kita tetap perlu ngerti konsep dasarnya. Biar tahu kapan hasilnya benar dan kapan kita harus koreksi. Hmm, Jadi ya yang penting jangan sampai AI gantiin kebiasaan kita buat mikir dan belajar. Nah, itu yang bedain antara pakai AI dengan cerdas versus bergantung sepenuhnya sama AI. oh gitu. Intinya AI itu alat bantu, bukan pengganti. Oke oke oke. Wah mantap nih pembahasannya. Mm-mm. Sekarang coba deh kamu kasih tips buat teman-teman yang mungkin di luar sana pengguna Mm. AI sejati atau buat Mhm. teman-teman yang belum menggunakan AI. Ayo coba. Coba ya, aku pikirin dulu. Buat yang sudah pakai AI maupun baru mau mulai, jangan takut buat mencoba. Nggak perlu jadi programmer, siapapun bisa manfaatin. Tapi jangan langsung percaya 100%. Tetap cek ulang sumber yang terpercaya. Diahain juga ngasih pertanyaan yang jelas karena kualitas jawaban itu biasanya ngikutin seberapa jelas pertanyaan kita. Yang penting jangan sampai AI bikin kita berhenti belajar.
pakai AI untuk mempercepat belajar, bukan menggantikan proses mikir kita. Kalau boleh aku tutup dengan satu kalimat, mungkin gini. Jangan biarkan AI berpikir menggantikan kamu, tapi biarkan AI bantu kamu berpikir lebih baik. Itu yang menurutku cara paling sehat dan cerdas untuk pakai teknologi di zaman sekarang. Oke. Biasanya host podcast yang menyimpulkan percakapan. Nah, sekarang aku minta coba kamu yang menyimpulkan percakapan ini lalu tutup podcast ini dengan gayamu. Oke, lanjut. Oke. Sebelum kita tutup, aku mau simpulin sedikit ya pembicaraan kita hari ini. Dari awal kita bahas AI itu alat bantu canggih, bukan pengganti manusia. Yang paling penting bukan siapa yang punya teknologi paling canggih, tapi siapa yang mau terus belajar dan beradaptasi. Pakai AI dengan bijak, bikin kita dapat banyak manfaat, tapi bergantung sepenuhnya tanpa mikir justru bikin repot nanti. Jadi pesanku buat teman-teman, jadiin AI sebagai partner untuk belajar dan berkarya, bukan pengganti kemampuan diri. Fernando, makasih banyak udah ngajak ngobrol di Jagat Netra. Semoga obrolan kita hari ini nambah wawasan dan bisa menginspirasi teman-teman yang lagi belajar tentang AI. Buat teman-teman yang nonton sampai akhir, terima kasih banyak sudah nemenin kita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sehat selalu, terus semangat belajar. Dadah! Oke guys, jangan lupa ya guys untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Makasih udah ngobrol sama siapa tadi nama kamu? Aku lupa. Nara, nama Oh, aku oke, Nara. Nara, keren. Namanya keren habis tahu. Kayak apa ya? Kayak Iya. nama kamu Nama internasional. kayak nama siapa? Siapa? Internasional. Nama Kayak siapa ya? kayak nama artis gitu ya. Ah, ya nggak tahu Keren. deh. Makasih ya udah ngobrol-ngobrol sama Bener aku. dulu dong, kita Seru belum nih. selesai nih. Kita kan masih harus harus apa ya istilahnya tuh bercanda-canda dulu kan di akhir video kan harusnya kayak gitu kan. Nggak ada suara lagi kamu ya? Oh, aku udah pikir kamu mau lanjut sendiri. Buset, kan kita harus bercanda-canda dulu ya kan. Masa iya kita langsung tutup-tutup aja. Nggak seru, jadi Oh, nggak kelihatan natural lo tahu. oh gitu. Ya udah, kalau gitu aku ikut aja deh. Mau Oh, bercanda dulu apa gimana nih? bercanda-canda aja udah. Oh, oh aja kamu. Masa iya sih kamu lupa ntar ini. Oke deh, kita tutup deh videonya karena di sini juga lagi rame.